Audio Jungle. Salam, salam sejahtera, penuh kasih, Amang Inang, Jemaat HKBP Delta Mas. Jumpa lagi kita pagi ini. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita semua. Kita berdoa. Bapa yang baik, Tuhan kami Yesus Kristus yang kami sembah dan yang kami muliakan. Terima kasih buat kasih-Mu bagi kami hingga saat ini. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu yang menjadi renungan bagi kami. Urapi hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh mengerti akan firman Tuhan. Demi Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amang Inang yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Nats renungan firman Tuhan untuk kita hari ini, Kamis 10 Oktober 2024, terambil dari Bahasa Batak Koda 10 ayat 2. Dang marguna aka arta hajahaton, alai anggo hati goran peluahon sian hamatean. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Demikian firman Tuhan. Renungan Amsal ini berhubungan dengan uang dan etos kerja kita. Salomo menulis dalam ayat 2, keuntungan yang diperoleh dengan cara yang salah tidak memberi keuntungan kepada siapapun, tetapi kebenaran yang menyelamatkan dari maut. Jika kita adalah orang yang serakah, jika kita adalah orang yang menipu pemerintah, atau jika kita adalah orang yang menipu majikan atau siapapun itu, maka hal itu tidak akan menguntungkan seperti yang kita pikirkan. Kita termasuk seorang penyembah berhala. Amsal mengatakan banyak hal tentang uang. Amsal bisa sangat positif tentang uang. Dikatakan bahwa jika kita adalah orang yang bijak, maka akan menghasilkan lebih banyak uang secara umum. Tapi Amsal tidak selalu positif tentang uang. Amsal tidak mengatakan bahwa setiap kali kita mengumpulkan uang, maka itu sebagai tanda berkat Tuhan dalam hidup kita. Uang jika tidak diperoleh dengan cara yang benar,
Atau jika kita mempercayakan hidup pada uang, maka bisa merusak. Alkitab mengatakan bahwa cara-cara yang salah untuk mendapatkan uang akan merusak dan membahayakan hidup kita. Tetapi muncul pertanyaan, apakah ini benar? Kita mengamati dalam hidup ini bahwa banyak penipu yang lolos. Mereka menghasilkan banyak uang dan memiliki keamanan finansial, meskipun mereka melakukannya dengan cara yang salah. Jadi, apakah Amsal ini benar? Apakah memang begitu cara dunia bekerja? Amsal 10 ayat 2. Tuhan tidak akan membiarkan orang benar kelaparan. Bagaimana dengan orang-orang Kristen yang mati kelaparan? Bagaimana dengan orang-orang Kristen di gereja yang kehilangan pekerjaan mereka dan sekarang keluarga mereka sedang berjuang? Apakah itu berarti mereka bukan anak-anak Allah? Atau Allah tidak mengasihi mereka? Kunci untuk memahami Amsal adalah kita harus melihatnya dalam terang Kristus dan kekekalan. Jangan melihatnya dari segi kesegeraannya. Pada umumnya, apa yang dituliskan dalam Amsal akan terjadi. Amsal menuliskan sebuah prinsip umum dan bukan janji. Jadi, prinsip-prinsip dalam Amsal umumnya terjadi. Memang ada yang tidak terjadi seperti yang kita amati dalam hidup ini. Tetapi pada saat akhir nanti, itu pasti terjadi. Pada saat akhir nanti, kebenaran akan menyelamatkan orang dari maut. Dan orang fasik akan ditolak oleh Tuhan. Orang fasik mungkin menghasilkan lebih banyak uang sekarang. Dan orang benar mungkin kelaparan sekarang, tetapi pada akhirnya mereka akan berada di luar Kristus, akan mengalami kesulitan, dan mereka yang berada di dalam Kristus akan bebas dari masalah. Mereka yang berada di dalam Kristus akan diperkaya, dan mereka yang berada di luar Kristus akan kehilangan semua yang mereka miliki. Karena itulah Tuhan Yesus sendiri telah mengajarkan kepada kita bagaimana menentukan prioritas yang benar dalam hidup ini, yaitu mencari kerajaan Allah terlebih dahulu, atau dengan kata lain, mencari Tuhan terlebih dahulu, mengutamakan Tuhan dan kebenarannya, yaitu firman Tuhan, yang adalah Tuhan Yesus itu sendiri, sebagai nomor satu dan yang terutama. Amang inang yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana kita dapat mengetahui hal ini dengan pasti? Lihatlah kehidupan Yesus. Yudas yang mendapatkan uang dengan cara yang salah berakhir dengan kematian. Tetapi orang yang benar seperti Yesus dibebaskan dari kematian, seperti yang dijanjikan. Yesus adalah satu-satunya orang yang benar jika kita berada di dalam Dia. Kita akan diselamatkan dari kematian kelak dan dibebaskan dari cinta akan uang di masa sekarang. Amang inang yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat bekerja dan menikmati berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Marilah kita berdoa. Kembali kami mengucapkan puji dan syukur kepadamu Tuhan kami atas berkat dan kasih-Mu yang melimpah bagi kami. Tuhan, kasihanilah kami orang berdosa ini, supaya kami tetap setia pada jalan kebenaran yang daripadamu, dan kami tidak tergoda dengan harta kejahatan. Bapa yang baik, kami berdoa buat semua jemaat Tuhan, keluarga lepas keluarga, Tuhan yang memberkati dengan kasih dan sukacita yang daripadamu. Apapun yang menjadi harapan bagi setiap keluarga, pekerjaan dan usaha, biarlah Tuhan yang memberkati, mencukupkan segala yang diperlukan, tidak kurang satu apapun. Kami berdoa buat semua jemaat Tuhan yang sakit, Amang Hasilaban yang menjalani perawatan di rumah sakit, biarlah Tuhan memberkati, Tuhan yang beri semangat, dan para medis yang memberikan pengobatan, dan juga obat yang diberkati, sehingga mendapatkan kesembuhan dengan kasih dari Tuhan. Dan kami berdoa buat Amang T. Siregar dan Amang Siahaan Bapak Hector di dalam pemulihannya. Tuhanlah yang menyembuhkan dengan sempurna, sehingga boleh beraktivitas kembali dengan sehat. Berdoa juga Tuhan buat jemaat Tuhan setiap keluarga yang merindukan keturunan dan anak-anak kami yang sedang mencari pasangan hidup. Tuhanlah yang campur tangan dan mendapatkan yang mereka inginkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami bawa dalam doa kami anak-anak kami, mulai dari yang kecil hingga dewasa, yang sekolah dan yang sudah bekerja, yang bersama dengan kami, dan yang jauh dari orang tua mereka. Kiranya Tuhan yang memberkati, yang memberi kesehatan, jauh dari segala penyakit dan mara bahaya. Tuhan yang menjauhkan perilaku dan pergaulan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Kami bawa dalam doa kami semua inang nama balu, Tuhan yang beri kesehatan, semangat di dalam menjalani hari-hari mereka. Tuhan yang mencukupkan segala yang diperlukan. Biarlah inang kami ini berpengharapan hanya kepada-Mu saja. Inilah doa dan permohonan kami ya Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus yang memberkati kita sampai selama-lamanya. Amin.